Hari ini Allah berkenan untuk mengumpulkan kita kembali dalam agenda pembelajaran PJJ Biologi ya. Sebelumnya Ustadz memohon maaf atas keterlambatannya ya. Tadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sehingga agak terlambat mulainya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina beserta keluarganya, para sahabat, dan juga pada para umatnya yang insya Allah senantiasa tetap istiqomah terhadap Islam sampai akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, ini sesuai dengan permintaan para wali santri ya. Tolong kameranya selama pembelajaran PJJ ini antum aktifkan ya. Jadi kemudian Ustadz bisa melihat wajahnya begitu ya. Walaupun semuanya nanti dikembalikan lagi pada antum semua gitu ya. Karena tentu saja selama proses pembelajaran berlangsung pun Ustadz nggak bisa mengawasi antum sepenuhnya gitu ya. Maka mari sama-sama anak-anakku sekalian kita luruskan niat kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam belajar ini di tengah keterbatasan ya. Karena ini adalah bagian dari takdir Allah juga ya, bahwa kita belum bisa bertemu secara online gitu ya. Maka mari kita berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, seperti itu. Belajar yang terbaik, diniatkan yang terbaik, karena nanti semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing ya, seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ustadz mengingatkan antum lagi, sudahkah antum mengisi presensi kehadiran? Kalau ya baik, Ustadz beri waktu 2 menit ya, 2 menit untuk kemudian silakan mengisi presensi kehadiran bagi yang belum. Yang klik in ya, klik in ya. Nanti ketika pembelajaran selesai, antum klik out ya. Ini juga Ustadz baru bikin ya. Tadi pagi ada keterlambatan, jadi baru dibuat ya seperti itu. Nah, di sana juga ada materi PowerPoint. Materinya ini sama dengan yang kemarin ya, filenya sama. Jadi kalau antum sudah download file materi yang kemarin, itu insya Allah masih tetap digunakan untuk pertemuan hari ini. Ya seperti itu. Dan juga Ustadz mengingatkan tugas yang belum agar silakan dikirimkan ya. Ustadz memang ya jujur ya tidak bisa langsung mengoreksi begitu ya, tapi insya Allah Ustadz nanti akan koreksi satu persatu ya seperti itu. Yang belum, kameranya silakan dinyalakan ya. Raffi, Abdul Najib, Muhammad Eza, Ardin Hiba, Abdullah Azam ya. Kemudian siapa nih? Raffi Darel ya, Akbar Azizis, Amir Mahmud ya, dan sebagainya. Silakan kameranya dinyalakan ya. Baik anak-anak, insya Allah Ustadz lanjutkan ya pembelajaran kita. Sebentar nih ada yang mau join lagi. Waduh, sebentar ya. Ini anak-anak ya. Ini Ustadz kasih tahu juga kendala teknis ya. Terkadang ketika ada notifikasi seseorang ingin bergabung ke Google Meet gitu ya. Lalu kemudian Ustadz nggak sengaja tuh buka aplikasi lain seperti misalnya PowerPoint gitu ya. Maka nanti itu hilang notifikasinya ya. Jadi mau nggak mau tuh Ustadz harus keluar dulu dari Google Meet-nya, baru bergabung lagi, nanti baru muncul lagi tuh notifikasi yang tadi hilang ya. Nah ini sebentar Ustadz keluar ya, 5 detik ya. Tolong. Ya, nah baik anak-anak, Ustadz akan menampilkan berbagi layar ya. Ini materinya adalah materi yang kemarin ya, file yang sama. Sebentar ya. Tat, nggak kedengeran Tat. Oh, nggak kedengeran ya. Oke, baik. Insya Allah Ustadz akan berbagi layar ya.
Materinya ini sama nak dengan materi yang file materi yang kemarin. Oke. Nah, baik. Oke, apa yang muncul di layar antum, nak? Alat reproduksi pria. Oke, baik ya. Berarti sudah muncul ya di layar antum ya. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan materinya, sedikit kita ulang ya materi yang kemarin ya. Coba bagian yang Ustadz tunjuk ya, kira-kira apa fungsinya ya? Bagian yang Ustadz lingkari ya, kira-kira apa fungsinya? Yang pertama ya ini testis. Ada yang tahu apa fungsinya testis? Memproduksi sperma. Memproduksi sperma, betul ya. Kemudian coba yang lain, apakah fungsi dari epididymis? Ada yang tahu? Menyimpan Tempat menyimpan sperma sementara. Pematangan. Nah, ada yang menyimpan, ada yang pematangan. Jawabannya dua-duanya betul ya. Karena fungsi dari epididymis adalah untuk menyimpan dan mematangkan sperma ya. Jadi dua. Ingat aja kata kuncinya air kalau matang itu mendidih ya. Nah, itu ada kata-kata epididi ya, epididymis ya. Jadi itu apa jembatan keledai untuk membantu mengingat ya fungsi dari epididymis ya. Nah, coba satu lagi untuk organ reproduksi pria, apakah fungsi dari kelenjar bulbouretra? Ada yang tahu? Mengeluarkan Produksi cairan yang Air madi. membersihkan jalur uretra. Betul ya. Dia mengeluarkan cairan yang dalam Islam dikenal dengan nama air madi ya. Air madi ini bukan air mani ya. Air mani kan kalau dalam bahasa biologi itu adalah sperma ya. Kalau air madi ini adalah cairan yang berfungsi untuk menetralkan jalur uretra ya, di mana jalur uretra ini adalah jalur bersama antara urin dengan sperma. Kalau urin itu pH-nya sangat asam sehingga dikhawatirkan bisa merusak sperma, maka oleh karena itu sama cairan mazi itu dibersihkan jalur uretra ini dari sisa-sisa urin sehingga tidak merusak sperma. Baik ya, itu review sedikit tentang organ reproduksi pada laki-laki. Sekarang organ reproduksi perempuan ya. Nah, adakah yang bisa menyebutkan apakah fungsi dari organ yang Ustadz tunjuk berikut ini? Apakah fungsi dari ovarium? Ada yang tahu? produksi sel telur dan hormon seks perempuan. Oke, betul ya. Fungsi dari ovarium adalah untuk memproduksi sel telur dan hormon-hormon nanti pematangan sel telur ya. Nah, di sini berbeda dengan laki-laki. Kalau pada laki-laki itu spermanya selalu diproduksi ya. 72 hari lama produksinya dan dia selalu diproduksi. Tidak mengenal istilah menopause ya atau berhentinya proses pembuatan sperma. Pada laki-laki walaupun usianya sudah 70 atau 80 tahun jika dia masih diizinkan Allah hidup ya, maka proses pembentukan sperma pada testisnya itu masih tetap dapat dilakukan. Tetapi kalau pada sel telur ini produksi sel telur itu terjadi ketika wanita masih berada dalam kandungan. Jadi jumlahnya nanti tetap Ustadz lupa jumlahnya ya, sekitar 400.000 kalau nggak salah, 400.000 sel telur yang nantinya ketika wanita tersebut sudah mencapai usia balik ditandai dengan dia mulai mengalami yang namanya menstruasi, maka satu persatu atau beberapa sel telur akan dikeluarkan sebagai bagian dari proses menstruasi. Nah, ketika sel telurnya itu sudah habis, maka secara teori maka wanita tersebut sudah tidak lagi mengalami menstruasi, yang artinya bahwa dia juga sudah tidak bisa untuk punya anak. Walaupun dalam Islam
qadarullah ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala itu kemudian berkehendak untuk wanita tersebut hamil ya, maka kemudian tetap bisa hamil ya, seperti itu. Seperti siapa? Nabi siapa? Istrinya yang sudah tua ya, sudah mandul juga, tapi Nabi kemudian Nabi Zakaria, betul sekali. Ya. Nah, baik ya. Ini ada yang lagi mau join ya. Baik, sudah 23 orang ya, alhamdulillah ya. Walaupun masih ada lagi yang belum join ya. Nah, baik, Ustaz lanjutkan ya. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai ke oviduk ya. Apa fungsi dari oviduk? Apa nih fungsinya? Fungsi dari oviduk apa? Saluran untuk sperma dan pembuahan sel telur yang ada. Oke, oviduk nama lainnya apa nak? Oviduk nama lainnya? Nama lain oviduk adalah Tuba falopi. tuba falopi, betul ya. Nah, jadi tuba falopi itu adalah istilah yang sama ya untuk menunjukkan suatu organ pada perempuan yang namanya tuba falopi. Kalau pada laki-laki yang mirip dengan tuba falopi apa namanya? Bagian apa dari organ reproduksi laki-laki yang fungsinya tuh mirip? Vas deferens. Vas deferens, betul ya. Jalur yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra ya. Nah, baik ya. Disinilah terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan. Disinilah terjadinya bertemunya sel telur. Misal ini sel telur ya. Ini sel telur dan sperma ya. Nah, ini misalnya sperma. Nah, lokasinya harus sepanjang jalur ini nak. Ya, harus panjang jalur ini. Kalau lewat dari garis ini, ya, misal sel telurnya baru bertemunya di sini, ini sel telur, lalu ini sperma, ya. Nah, maka ini tidak akan bisa terjadi kehamilan karena nanti sel telur ini setelah dibuahi, dia harus membelah terlebih dahulu, membentuk morula, blastula dan sebagainya untuk nanti bisa menempel pada dinding rahim, ya. Nah, jadi dia harus membelah dulu, nak. Kalau tidak membelah dulu, maka dia tidak bisa menempel. Karena itu kalau tidak terjadi pembuahan di tuba falopi, maka proses pembuahan itu kemudian menjadi tidak terjadi. Nah, secara teoritis, tapi ini hanya teori ya, maka bisa dikondisikan jika pasangan suami istri ingin memiliki janinnya itu laki-laki atau perempuan. Sebentar ya nak, ini ada lagi yang mau join sebentar. Karena lain kali datangnya tepat waktu ya, insya Allah. Jadi harus keluar dari PowerPoint dulu nih ya. Baik ya. Nah, secara teoritis, secara biologi bisa diupayakan agar bayi yang dikandung itu nanti bayinya itu laki-laki atau perempuan. Tetapi lebih mudah mengkondisikan bayinya itu laki-laki daripada mengkondisikan bayinya perempuan. Jadi kalau ahli biologi atau ahli reproduksi ditanya sama seorang pasien, aduh ini ada lagi nak yang mau join ya. Noval Akbar ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau misalnya ya pasangan suami istri datang ke dokter kandungan, dok, kami ini sudah punya anak, tapi kebetulan perempuan semua, dan kami ingin punya anak laki-laki. Gimana dok? Bisa nggak secara teori? Maka dokter itu akan mengatakan, oh bisa. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, dok, kami ini sudah punya anak laki-laki semua. Sekarang kami ingin punya anak perempuan. Gimana dok? Wah, itu dokternya bisa agak kebingungan tuh. Bukannya tidak ada teorinya, ya. Bukannya tidak ada teorinya. Tetapi persentasenya lebih sulit untuk mengkondisikan. Aduh, ini dua orang lagi nih. Hafizan Abror. Ya. Tetapi agak lebih sulit kalau ya mengupayakan bahwa yang terlahir adalah perempuan. Jauh lebih sulit daripada mengupayakan janinnya itu adalah laki-laki.
Bagaimana caranya? Ya. Nah, caranya seperti ini. Nanti seorang wanita ya, nanti kita akan mempelajari juga yang namanya siklus menstruasi ya. Jadi ada yang namanya siklus menstruasi. Nah, pada awal-awal siklus menstruasi, maka sel telur itu keluar, nak, ya. Keluar dari ovarium, menuju ke tuba falopi. Katakanlah di sini ya, nak. Nah, misalnya sel telurnya masih di sini. Nah, nanti kan terjadi kopulasi. Ini biologi ya, nak, biologi. Jadi kita harus menempatkan diri kita secara dewasa juga ya. Ketika terjadi kopulasi atau bertemunya organ reproduksi laki-laki dengan perempuan, itu kan terjadinya di vagina, nak, ya. Nah, ketika sperma itu diejakulasikan atau keluar dari penis, ya, maka sperma itu akan masuk, nak, melalui namanya cervix. Cervix itu dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai leher rahim, ya. Leher rahim. Ya. Oh, maaf, ya. Leher rahim, ya. Nah, ini leher rahim ini dalam bahasa Indonesia. Nah, ini namanya cervix, nak. Nah, ini leher rahim. Nah, penis itu hanya sampai sini, nak, ya. Hanya sampai sini saja. Setelah itu sperma akan masuk melalui cervix atau leher rahim. Nah, sperma ya yang membawa kromosom membawa kromosom Y. Kromosom Y ini nanti antum akan pelajari dalam genetika bahwa ini adalah yang akan membawa gen laki-laki, nak, ya. Laki-laki atau disimbolkan bulat lalu tanda panah, ya. Kalau perempuan, sperma yang membawa kromosom perempuan, ini kromosomnya X, ya, disimbolkan lingkaran, lalu tanda panah di bawah, tanda plus di bawah. Nah, ini kalau perempuan ya. Nah, paham ya? Yang Y sama yang X ya. Kalau yang Y tadi membawa kromosom apa? Kromosom laki-laki. Kalau X membawa kromosom perempuan. Nah, ternyata kecepatan lari sperma ternyata berbeda, nak, antara laki-laki sama perempuan. Kecepatan sperma Y yang membawa kromosom laki-laki itu jauh lebih cepat, nak, daripada kecepatan sperma yang mengandung kromosom X, ya. Jadi nanti ibaratnya setelah beberapa waktu gitu, maka misalnya kromosom Y-nya sudah sampai di sini, ya. Kromosom X-nya bisa jadi masih di sini, nak. Ya. Kromosom Y-nya sudah sampai di sini, kromosom X-nya bisa jadi masih di sini, nak. Jadi kecepatannya itu lambat, nak, kalau kromosom X. Tetapi kromosom X lebih tahan lama, umurnya lebih tahan lama. Sedangkan kalau kromosom Y umurnya lebih pendek, ya. Nah, karena itu bagaimana mengupayakan bahwa anak yang dilahirkan ini diupayakan laki-laki? Maka ketika awal-awal menstruasi, ya, jadi ketika menstruasi kan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tapi setelah masa bersih dan setelah masa subur dimulai, maka disarankan pasangan yang ingin memiliki anak laki-laki maka segera melakukan hubungan suami istri, karena itu berarti sel telur masih berada di tahap-tahap awal dari tuba falopi, masih di bagian-bagian awal tuba falopi. Dan sel sperma yang mengandung kromosom Y bisa secara teoritis meninggalkan atau jauh lebih dahulu mencapai sel telur daripada kromosom yang mengandung kromosom X atau kromosom perempuan. Jadi secara teoritis bisa dikondisikan anaknya itu ingin laki-laki atau ingin anaknya laki-laki. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa ya? Nah, oleh karena itu ya akan menjadi lebih sulit kalau ingin anaknya perempuan, ya. Karena berarti diupayakan bahwa sel telurnya, ya, diupayakan sel telurnya itu posisinya di sini, nak, ya. Ya, seperti itu, atau di sini, nak, di daerah-daerah penghujung dari tuba falopi, dengan harapan persentase bertemunya sperma Y dengan sperma X, ya, itu nggak jauh-jauh beda larinya, ya, seperti itu. Nah, cuman kan presentasenya jadi sulit nih. Jadi benar-benar gambling 50-50. 50%
anaknya laki-laki ya, di 50% lagi kemungkinan dapatnya perempuan. Jadi agak sulit kalau ingin mengupayakan anaknya perempuan ya. Secara teoritis demikian. Walaupun secara prakteknya tetap saja ya, kita hanya bisa bertawakal kepada Allah. Pasangan tersebut juga hanya bisa bertawakal pada Allah saja ya. Nah, di tempat Ustadz sebelumnya ada guru senior Ustadz ya, di tempat Ustadz mengajar sebelumnya, guru seniornya itu dia pernah bercerita suatu hari di tempat sekolah beliau mengajar ya, ada pasangan suami istri dari salah satu suku lah ya, dari salah satu suku di Indonesia. Itu yang kemudian suaminya itu karena ini sudah punya anaknya perempuan semua dan keluarganya itu mengupayakan bahwa jalur nasabnya itu tetap terpelihara. Jadi nasabnya itu kan dari laki-laki ya. Dalam Islam pun jalur nasab juga laki-laki. Ya, seperti itu. Maka kemudian keluarganya itu mengancam ya, keluarga besar suami yang mengancam kepada sang istri ya, mengatakan seperti ini. Kalau nanti hamil dan anaknya tetap perempuan, maka sang suami akan berpoligami ya. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya sang istri itu kemudian ketakutan ya, dan kemudian akhirnya nanya sama guru biologi senior Ustadz itu ya. Dan kemudian akhirnya dijelaskan demikian. Nah, alhamdulillah sih qadarullahnya akhirnya berhasil ya, anaknya itu laki-laki. Nah, kalau dalam kita bagaimana? Nah, kalau dalam Islam ya kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengabarkan bahwa beliau berbangga dengan banyaknya umatnya. Ya sudah ya, bagi kita bertawakal saja. Diberikan anak laki-laki, alhamdulillah. Diberikan anak perempuan, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Jadi jangan kemudian nanti kita bedakan ya, seperti itu. Tapi juga jangan sampai kemudian nanti antum termasuk orang-orang yang kemudian membatasi udahlah ya, nanti ketika antum menikah misalnya ya, bilang kepada istri antum, nih nanti kita punya anak satu saja ya. Nah, jangan seperti itu ya nak, seperti itu. Selagi Allah masih mengizinkan memberikan ya, maka kemudian jangan ditolak ya, seperti itu. Setiap anak membawa rezekinya sendiri ya, seperti itu. Nah, baik ya. Nah, baik, Ustaz lanjutkan ya. Nah, ini adalah uterus nak, atau nama lainnya apa uterus? Ada ingat? Nama lain uterus apa? Rahim. Betul ya, dalam bahasa Indonesia ini disebut rahim. Diambil dari bahasa Arab ini sebenarnya, rahim. Bahkan kata silaturahim itu diambil juga dari organ yang sama. Ya, seperti itu. Karena itu memutuskan tali silaturahim itu dalam Islam hukumannya sangat berat ya, seperti itu. Nah, rahim ini adalah tempat berkembangnya janin ya. Nah, rahim ini terdiri dari yang namanya endometrium, lapisan bagian dalam, kemudian myometrium, lapisan dinding rahim, dan kemudian exometrium ya. Nah, dinding rahim ini bisa mengalami penebalan nih ya, dinding rahim ini dia bisa mengalami proses yang namanya penebalan. Jadi misalnya seperti ini. Ketika menstruasi sudah selesai ya, maka dia posisinya tipis nak. Ibaratnya nih Ustadz beri garis ya, tipis. Nah, seperti itu. Ini dindingnya. Tapi kemudian ketika mulai mengalami menstruasi ya, maka semakin bertambah hari fase menstruasinya, maka dinding rahimnya semakin menebal nak. Ya, semakin menebal dan kemudian semakin menebal. Nah, apa di dalam dinding rahim ini? Di dalam dinding rahim ini terdapat banyak pembuluh darah ya, yang kita sebut nanti dengan nama plasenta nak. Jadi di sini tuh dipenuhi dengan pembuluh darah nak. Nah, kenapa dinding rahim melakukan penebalan? Karena dinding rahim ini mempersiapkan diri agar nanti ketika terjadi proses kehamilan, maka dinding rahim ini sudah siap terisi oleh banyak pembuluh darah yang nanti akan menjadi tempat janin menempel dan memperoleh zat makanan dari pembuluh darah yang ada pada dinding rahim. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa biologi ini ada yang disebut sebagai plasenta.
Jadi plasenta tuh letaknya di sini nak, di dinding rahim. Ya. Sedangkan yang menempel pada bayi yang berasal dari tubuh bayi itu namanya tali pusar. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Itu kalau terjadi kehamilan ya. Jadi ketika terjadi kehamilan, maka dinding rahim ini yang sudah mengalami penebalan ini menjadi lebih siap untuk nanti ditempeli oleh janin ya. Tetapi apabila tidak ada kehamilan ya, ini dinding rahim sudah menebal nih nak ya, dinding rahim sudah menebal ya. Tapi ternyata tidak terjadi pembuahan ya, sel telurnya tidak terjadi pembuahan. Sehingga kemudian sel telurnya akhirnya dilepas ya, keluar dari dari oviduk atau tuba falopi dan ia terlepas keluar melalui jalur vagina ya. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahimnya ini akan luruh. Nah, luruh itu apa ya? Hancur ya atau terbuang. Nah, karena tadi ini terisi oleh banyak pembuluh darah, maka inilah kemudian yang ketika keluar yang dikenal dengan yang namanya darah menstruasi. Jadi dengan kata lain, dari mana asal darah menstruasi? Darah menstruasi itu berasal dari dinding rahim atau myometrium, ya, dinding rahim yang kemudian luruh karena tidak ada terjadi fertilisasi atau pembuahan. Ya seperti itu. Nah, baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan dulu kah anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Bisa dipahami? Bisa. Hah? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Sebentar ya, Ustadz minum dulu ya. Tafadhol ya. Antum boleh minum, tapi kalau makan nggak boleh ya. Baik. Baik, kalau begitu Ustadz lanjutkan ya. Masih terlihat layarnya ya? Masih itu. Masih ya. Nah, baik ya. Masih. Nah, jadi itu ya mekanismenya ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari mengenai ovarium sudah, alhamdulillah. Ovarium sudah, oviduk juga sudah ya. Oviduk sudah, kemudian rahim atau uterus sudah, dan kemudian ini adalah cervix. Nah, ini tadi yang Ustadz bilang ini adalah leher rahim ya. Nah, fungsinya untuk membatasi jumlah sperma yang masuk. Nah, ya, jadi memang jumlahnya dibatasi. Hanya sekitar di bawah 10% nah, dari total sperma yang dikeluarkan yang kemudian bisa masuk ke dalam lingkungan rahim ya seperti itu. Dan pada wanita, cervix merupakan kanker terbanyak nomor 2 ya setelah kanker payudara ya seperti itu. Ya, baru kemudian ini adalah vagina. Vagina ini fungsinya untuk bertemunya organ reproduksi laki-laki dengan perempuan. Kalau pada laki-laki jalurnya jalur bersama antara uterus dengan jalur uterus itu pertemuan bersama saluran sperma dengan urin. Kalau pada wanita jalurnya berbeda, nah. Ya seperti itu. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, insya Allah kita akan membahas yang namanya proses pembentukan sel kelamin atau yang dikenal dengan nama gametogenesis. Ya. Nah, proses pembentukan sel kelamin itu disebut sebagai proses gametogenesis. Nah, gametogenesis itu meliputi yaitu spermatogenesis, ya, diambil dari kata sperma. Nah ini sperma ya, diambil kata sperma. Artinya adalah pembentukan sperma. Sedangkan oogenesis ya, ini diambil dari kata ya O-nya ini mengacu kepada yang namanya ovum atau sel telur. Jadi gametogenesis kalau gamet ya, itu artinya sel kelamin ya. Gamet itu artinya sel kelamin. Jadi kalau antum dapat pertanyaan, sebutkan mekanisme terbentuknya gametogenesis. Antum bisa tanya, ini gamet yang mana nih? Yang laki-laki apa yang perempuan nih? Nah, seperti itu. Jadi kata gametogenesis itu pembentukan sel sperma dan sel telur, ya seperti itu.
Nah, tapi kalau sudah ditanya spesifik, sebutkan tahapan atau proses terjadinya spermatogenesis, oh berarti pembentukan sperma. Kalau ditanyanya sebutkan mekanisme terbentuknya oogenesis, oh berarti pembentukan sel telur ya. Nah, yang pertama kita akan bahas spermatogenesis terlebih dahulu ya. Wah, sebentar nak, ini ada yang mau join ya. Kita lihat siapa ini. Zaki Jahran, masya Allah. Jaki. 8.13 loh, hilang tuh nak. Sebentar nak, notifikasinya hilang. Start keluar dulu sebentar. Aduh. Nah, baru muncul lagi notifikasinya. Ya. Baik, Ustadz lanjutkan ya. Berisik bar. Lentil-lentil doang. Nah, kita bahas ya spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma. Nah, proses spermatogenesis ya, itu terjadinya di sini nak ya. Nah, ini adalah gambar yang diperjelas ya, bahwa ini adalah yang namanya testis nak ya, atau buah zakar dalam bahasa kita ya. Lalu ini adalah epididymis ya. Nah, antum sudah lihat strukturnya yang kemarin ya, maka insya Allah Ustadz yakin kalau antum mengikuti pembelajaran dari kemarin, antum bisa ngebayangin atau tahu lokasi-lokasinya ya. Nah, ini testis atau buah zakar ya. Di dalamnya ada yang namanya tubulus. Oh, nggak kedengeran? Oh iya benar, maaf ya, mute ya. Baik. Aduh, kok masih ada yang join lagi sih? Walid nih baru join. Masya Allah Walid ya. Walid, kok baru datang Walid? Masya Allah ya. Oke, Ustaz lanjutkan ya. Walid. Oke, nah ini spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Nah, ini ada strukturnya. Kemarin antum sudah bisa mengenali ya, bahwa ini ada testis atau dikenal dengan nama buah zakar. Lalu ini adalah epididymis, tempat pematangan sperma. Lalu ini adalah vas deferens, saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Nah, proses pembentukan spermatogenesis terjadinya di testis, nah, lebih tepatnya di saluran yang namanya tubulus seminiferus. Nah, jadi testis tersebut ya atau buah zakar sebenarnya di dalamnya itu ada saluran-saluran panjang ya yang namanya tubulus seminiferus. Gambarnya nggak ada. Hah? Kenapa nak? Kan gambarnya nggak ada lah. Oh begitu. Oh, Masya Allah. Oh iya. Oh tadi Ustadz keluar soalnya nak. Ya. Jadi lupa screen sharing. Oke baik, Ustadz screen sharing lagi. Mana tadi ya? Oke, kelihatan nak? Kelihatan ya. Kelihatan. Alhamdulillah. Nah baik. Nah proses spermatogenesis ini kalau antum mengikuti pembelajaran yang kemarin ya, maka antum mengetahui lokasi-lokasinya. Ini ada testis atau buah zakar, epididymis, tempat penyimpanan dan pematangan sperma, vas deferens yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Nah, prosesnya spermatogenesis terjadi di dalam testis atau buah zakar. Nah, buah zakar itu sebenarnya tersusun oleh saluran-saluran panjang yang namanya adalah tubulus seminiferus ya. Jadi nanti antum ketemu istilah tubulus itu ada dua nak. Satu nih epididymis, itu ada juga yang menyebutkannya tubulus epididymis nak. Ya. Cuman jangan sampai ketukar ya. Ini biasanya pertanyaan menjebak nak. Ya, pertanyaan menjebak. Di manakah lokasi terbentuknya sperma? Antum udah yakin testis, tapi di opsi jawabannya nggak ada testis. Waduh, kok nggak ada testis? Adanya tubulus epididymis, vas deferens, tubulus seminiferus. Nah, antum langsung tahu nih. Wah, berarti tinggal dua nih kemungkinannya. Kalau nggak di epididymis sama seminiferus. Epididymis ada kata-kata didih
seperti mendidih nih. Oh, berarti pematangan. Oh, berarti bukan di situ. Nah, jawabannya adalah di tubulus seminiferus. Karena tubulus seminiferus ini adalah komponen dari testis ya. Nah, baik. Nah, kalau tubulus seminiferus ini kita potong secara melintang, ini kita potong di sini ya, kita sayat, maka kita perbesar, maka akan tampak seperti ini ya. Maka di dalamnya itu ternyata banyak sekali sel-sel. Nah, selnya ini adalah sel-sel sperma atau sel induk yang nanti akan menghasilkan sperma ya. Nah, juga ada yang namanya sel Sertoli. Sel-sel Sertoli ini nanti yang kemudian berperan dalam proses pematangan sperma. Nah, jadi tubulus seminiferus akan terus-menerus menghasilkan yang namanya sel spermatogonium atau induk sel yang nantinya akan menjadi sperma. Ya. Nah, spermatogonium nanti akan membelah ya menjadi dua. Dari spermatogonium akan berubah menjadi yang namanya spermatosit. Ya. Nah, spermatosit ini akan membelah menjadi dua ya. Maaf tadi dari spermatogonium belum membelah ya. Dari spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer ini akan membelah menjadi dua yang dikenal dengan nama spermatosit sekunder ya, spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi dua ya, yang disebut sebagai spermatid, dan spermatid ini nanti akan berubah menjadi sperma. Jadi satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sperma ya, seperti itu. Satu spermatogonium nih akan menghasilkan 4 sperma ya. Nah, karena sel spermatogonium terus diproduksi, maka sperma yang dihasilkan pun juga banyak ya, seperti itu. Umur pembentukan sperma itu 72 hari ya. Nah, ini pembentukan sperma. Kan beda-beda ya. Kalau darah itu 120 hari nak. Ya, seperti itu. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Nah, ini secara bagan akan tampak seperti ini nak ya. Ini adalah sel primernya tadi ya, spermatogonium. Ya. Dari satu sel nanti akan berubah menjadi spermatogonia ya. Nah, satu spermatogonia akan mengalami pembelahan mitosis. Kalau pembelahan mitosis itu 1 jadi 2 nak ya. Jadi isinya di bagian dalam ataupun ini dibelah jadi 2 ya. Nah, lalu kemudian dari spermatogonia akan mengalami perubahan lagi yang namanya spermatosit primer ya. Nah, ini berubah lagi ya. Dan kemudian nanti akan mengalami pembelahan meiosis. Nah, kalau meiosis ini bagian dalam selnya itu juga akan diubah nah ya, juga akan dibagi 2 seperti contoh ini. Antum udah belajar kromosom belum? Sudah belajar kromosom kah? Antum sudah belajar apa itu kromosom? Belum ya? Belum dah. Baik ya, kalau begitu Ustadz jelaskan dulu mengenai kromosom ya. Sudah. Ini ukurannya berapa nih? Kecil sekali gambaran. Oke. Nah, mudah-mudahan ini terlihat sama antum. Baik anak-anak ya. Kelihatan ya tampilan di layar antum ya. Coba Ustadz mau nanya. Kelihatan dah. Ini jumlah kromosom ya. Manusia jumlah kromosom berapa nak di tabel ini? 46. 46, betul ya. Nah, kuda berapa kuda? Kuda. 64 ya. Lalu kemudian babi nggak ada di sini ya. Babi itu sama nak dengan manusia itu 46 ya.
Coba katak berapa nih katak di layar antum? Terbaca 26. 26. Nah, baik sampai sini. 26. Ya, baik sampai sini. Nah, kemudian sekarang Ustadz jelaskan ya. Ustadz jelaskan dulu kromosom ya. Nah, kromosom, aduh. Ya, bentar ya, Nak. Kok nggak mau. Baik ya. Kromosom itu merupakan tempat penyimpanan sperma. Tempat penyimpanan gen. Ya. Tempat penyimpanan gen. Apa itu gen? Gen itu ada DNA maupun RNA. Ya. Nah, gen itu adalah DNA atau RNA. Semua informasi tubuh kita, ya, misal, ya, misal gini, ada di antara antum yang rambutnya keriting, ya, ada yang rambutnya lurus, ya, ada yang rambutnya tebal, ada juga yang rambutnya tipis. Nah, itu semua tersimpan dalam DNA, ya. Jadi DNA ini, Ustadz pernah baca ya, kalau itu di print, nah, ya, jadi catatan informasi dari manusia dari satu orang saja, kemudian di print, itu sama dengan 10.000 buku telepon. Antum mungkin masih ingat ya, pernah tahu buku telepon nggak tuh? Yellow Pages. Ya. Iya. Nah, ya itu buku Yellow Pages itu bukunya tebal sekali, Nak, ya. Bukunya tebal dan itu sama dengan 10.000 buku telepon atau Yellow Pages itu dengan fontnya itu ukurannya 8, Nak. Ya. Jadi informasinya itu sangat panjang sekali, nah. Sebagai contoh ya, ya. Misal, untuk menggambarkan seseorang dengan rambut, misal ya, ini tarik gambar dulu misalnya ya. Ini untuk menjelaskan ya. Oh, atau dari foto antum aja deh. Ya, Ustadz comot nih dari salah satu dari antum aja nih. Siapa ya? Nah, Ardin Hiba aja nih, ya. Oke. Nah, ini Ustadz ambil Dava. ya gambarnya, bentar ya. Ambil gambarnya. Oke. Bentar ya. Ini untuk sama-sama mempelajari ya. Lalu kemudian Ustadz kopas di presentasi ya. Nah, ini misalnya. Oke, ya. Kelihatan ya di layar antum ya? Kelihatan. Nah, coba, Mak. Sekarang ini yang Ustadz masuk sebagai informasi dalam DNA ya. Dalam DNA apa saja yang dicatat dalam DNA. Coba, Nak, kita bahas rambutnya dulu, Nak. Rambutnya si Ardin Hiba ini kayak gimana, Nak? Coba. Keriting ya. Ini kita baru bahas satu poin saja, Nak, ya. Rambut keriting ya. Keriting. Tebal atau enggak, Nak? Rambutnya kira-kira tebal nggak nih? Tebel. Tebal, ya. Tebel. Warnanya apa, Nak? Hitam ya. Tebal, Dat. Ya. Karena ada di luar sana orang yang rambutnya warnanya tuh nggak hitam, Nak. Tapi ada yang warnanya pirang, ya. Seperti itu. Nah, oke, ini dari rambut saja ya, Nak. Dari rambut saja informasinya tuh ada rambutnya keriting, tebal, hitam. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita bahas mengenai warna kulit. Kulitnya warnanya apa, Nak? Coklat ya. Aduh, sebentar dulu. Kulit ya. Sawo matang. Sawo matang ya. Kulit sawo matang. Mata gimana mata? Sipit nggak? Mata putih, Hawar.
Mata tidak sipit ya. Minus. Tidak sipit. Oh enggak, kalau minus bukan genetik ya. Kalau minus itu kebiasaan. Sama seperti Ustadz yang memakai kacamata ya. Nah, tapi maksud Ustadz, di DNA itu tercantum berbagai macam informasi, nah, mulai dari rambut aja tadi kita punya 3 informasi, ya. Kemudian mulai dari mata, belum nanti iris matanya warnanya apa. Ini si Ardin ini warnanya coklat kehitaman, tapi di luar sana ada loh nak, orang yang iris matanya itu warnanya biru, ya seperti itu. Kulitnya sawo matang, belum nanti golongan darah dan sebagainya ya. Maka dalam DNA, ini DNA ya double helix ya. Nah, ini yang sering antum lihat dalam berbagai macam biologi ya. Maka itu tercantum nak informasi dari orangnya nak. Ya. Informasi genetiknya itu tercantum dalam orang tersebut ya. Dalam DNA orang tersebut ya. Nah, DNA ini terletak dalam struktur yang disebut sebagai kromosom. Ya. Nah, DNA disimpan di ya, sampai di sini paham ya informasi tentang kromosom ya. Disimpan dalam kromosom. Nah, jumlah kromosom manusia jumlahnya ada 46 ya. Ini kromosom manusia. Nah, bentar dihapus saja dulu ya. Ini. Salah. Kromosom manusia itu ada 46 kromosom. Yaitu ya, ini Ustaz jelaskan dulu karena supaya Anda paham dulu ya. Terdiri dari 44A plus ya. Ini kromosom ya. Atau tambah XX atau XY. Nah, ini yang disebut sebagai kromosom seksual. Kromosom kelamin. Nah, kalau XX nanti ini akan jadinya adalah perempuan. Ya, kalau XY ini adalah laki. Supaya antum nggak pusing. Nah, saat gambar begini saja. Ya. Nah, kalau ini laki-laki. Nah, 44A ini atau kadang juga diberi simbol begini 22A ya. Nah, berarti ini 22 kali 2 nih, 44. Ini yang membentuk organ-organ tubuh yang sama dengan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya apa? Laki-laki dengan perempuan sama-sama memiliki 2 buah mata, 2 tangan, ya, dan sebagainya, ya. Sedangkan XX dan XY nanti akan mempengaruhi, misalnya kalau pada laki-laki organ kelaminnya tuh penis, sedangkan kalau perempuan ovum, ya, ovarium, vagina dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, sampai di sini paham ya? Paham ya? Nah, apabila kromosom manusia yang sudah kromosom manusia itu 46. Nah, angka 46 ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya. Jadi contohnya laki-laki super. Ini sindrom Saya telepon tuh. Azim di mute aja. Gak kedengeran tuh. Ya, baik. Coba Ustaz lihat dulu ya. Oh, ini masih kecil. Siapa tadi? Ini udah dimatikan kayaknya. Ya, jadi Ustaz sedikit curhat juga ya, Nak. Mungkin ada teman-teman yang akhirnya audionya dinyalakan karena kemarin ada kasus. Ya, ada kasus lagi PJJ, tapi bukan di kelas ini ya.
Lalu kemudian santrinya itu layarnya dimatikan, audionya dimatikan, ternyata santrinya mandi nak, ya, begitu. Nah, walau alam kalau nggak salah qadarullah tuh kalau nggak salah gurunya lagi nanya tuh, ya. Kalau misalnya ada yang cuma ada gambar, nggak ada gambarnya, kemudian ditanya, misalnya si Azim nih, Azim nggak ada kameranya nih, kemudian gurunya nanya, Azim, coba Zim, yang dimaksud dengan ini apa Zim? Apa tat? Ya enggak, ini Apa, Tat? hanya permisalan ya. Kemarin ada kejadian begitu ya. Pasti tanya begitu, ternyata Azimnya tuh nggak jawab nak. Loh, Zim, mana Zim? Gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri anaknya mandi nak, lagi PJJ. Waduh, gimana nih? Ya, seperti itu. Astagfirullah. Ya, sampai kemudian akhirnya ada permintaan dari wali santri, jangan cuman videonya aja saat audionya juga dimunculin ya. Wah, kalau begini agak repot juga kalau secara pribadi dari Ustadz ya agak repot juga nih. Ya nanti terlalu berisik yang lainnya, kasihan gitu ya. Gitu. Ya makanya tadi Ustadz bilang ya, kita kan dapat qadarullahnya nih ditakdirkannya sementara nggak boleh offline ya. Ya udah kita sama-sama bertawakal pada Allah, bertawakal dengan baik ya. Tuh Azim tadi masih pakai kaos tuh kayaknya tuh Azim tuh. Bajunya belum dikancingin tuh Jim, Masya Allah ya. Oke. Baik ya. Ustadz lanjutkan ya. Ustadz lanjutkan. Nah, Ustadz tampilkan ya. Nah, kromosom manusia yang jumlahnya 46 itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nah, ya. Karena kalau kromosom itu jumlahnya lebih atau kurang, ya, itu akan terjadi kelainan, nah. 46, ya. Kalau lebih atau kurang maka akan terjadi kelainan. Jadi kaidahnya gini nak, sesuatu itu kalau sudah lengkap lalu ditambahi maka itu menjadi kurang malah. Sebagai contoh, jari antum di salah satu tangan tuh 5, tapi kalau jarinya jadi ada 6 maka itu malah jadi nggak sempurna. Ya seperti itu. Kromosom manusia jumlahnya 46. Kalau kelebihan ada sindrom yang namanya laki-laki super. Ya, sindrom laki-laki super. Aduh, maaf ya nak, ini masih belum pengalaman pakai pen tablet ya. Ya, sindrom laki-laki super. Aduh, langsung aja deh lihat gambarnya ya. Nah, sindrom laki-laki super ini ya adalah kromosomnya itu kelebihan satu nak di kromosom X-nya. Kita lihat gambarnya. Mana ya? Ini tidak nampak di sini ya. Tapi ini saat berikan ilustrasi kira-kira seperti ini. Nah, kromosom laki-laki kan harusnya 4. Aduh. Ya, sabar ya, sabar. Nah. Oke. Kromosom laki-laki harusnya ya 44A tambah X Y. Harusnya kan gini ya. Ini jadi berapa nak? 44A ditambah XY jadi berapa? Jadi 46 ya. Tapi pada laki-laki super ternyata kromosomnya nambah 1 nak. Nambah kromosom Y di sini nak. Sehingga jumlahnya bukan 46 tapi 47. 44 tambah 1 2 3 jadi 47. Nah, ini jadilah yang namanya sindrom manusia laki-laki super ya. Laki-laki super ini bukannya dia laki banget gitu, bukan ya. Secara fisik dia laki-laki, tetapi dia mempunyai kecenderungan untuk menjadi orang yang sangat sadis nah. Ya. Jadi dia punya potensi menjadi kriminal nah, ya pembunuh berantai dan sebagainya begitu ya. Di Amerika ya.
psikopat Ustaz kurang tahu nih. Ya. Di Amerika pernah terjadi seorang pengacara berhasil membebaskan kliennya, padahal kliennya itu pembunuh berantai, nak, ya, pembunuh sadis, dan korbannya bukan cuma satu, ya. Tetapi dia bisa berhasil membebaskan kliennya dari hukuman penjara karena dia berhasil membuktikan secara genetik bahwa kliennya itu ternyata ada kelainan pada kromosom Y-nya. Kromosomnya itu bukan 44A plus XY, tapi 44A tambah XYY. Jadi ada 47. Jadi kemudian jadilah laki-laki super, ya. Nah, jadi kelebihannya akan menjadi kekurangannya, ya. Atau sebaliknya, nak, kalau kromosomnya kurang dari 46, ya. Ini kan harusnya 46 ya. Aduh. Bencong, Bet. Nah, kalau dan sebaliknya, nah, selain laki-laki super juga ada wanita super, ya. Wonder Woman, ya. Wanita super ini sindrom, ya. Itu 44A. Ini yang A ini yang membentuk tubuh, ya, nak. Antara laki-laki sama wanita sama, nak. 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga dan seterusnya gitu, ya. Plus harusnya kan pada perempuan begini XX, ya. Tapi ternyata dia nambah satu lagi, ya, yaitu kromosom kromosom X. Nah, menjadi 47 kromosomnya, ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini saya lupa nih, dia gejalanya tuh apa, ya, seperti itu. Atau sebaliknya, kalau kekurangan kromosom, misal sindrom Down, ya. Sindrom Down itu kromosomnya juga kurang satu, nak, ya. Antum tahu orang-orang sindrom Down memiliki ciri wajah yang khas, ya, nak, ya. Mirip semua tat biasanya itu. Iya, betul, ya. Nah, ini, nak, ya, sindrom Down. Nah, ini wajahnya ciri yang khas, nak. Ya. Wajahnya seperti orang Mongol, nak, ya. Itu nggak cuman orang Mongol saja yang begini, orang Indonesia, orang luar negeri yang mengalami sindrom Down, ya, maka tampilannya akan memiliki kemiripan, nak. Sama, nak, seperti ini semuanya, ya, begitu. Nah, ini sindrom Down ini tingkat intelijensinya terlambat, nak, ya. Jadi maksudnya begini, di usia yang sama harusnya seorang anak itu misalnya pada saat umur usia 6 SD gitu, ya, dia kan sudah bisa bermain dan sebagainya, sudah bisa belajar, sudah bisa menghitung, baca dan sebagainya gitu, ya. Tapi untuk anak-anak sindrom Down itu seperti terlambat, nah, beberapa tahun, ya, seperti itu. Jadi bukan idiot, ya, ya, bukan idiot. Kalau idiot kan itu kalau nggak salah apa namanya, tes IQ-nya di bawah angka berapa gitu, ya, seperti itu, dan tidak ada tanda ciri khas wajah seperti ini gitu, ya. Tapi kalau sindrom Down, ya, mungkin memiliki ciri intelijensinya juga kurang, tetapi kemudian wajahnya juga khas, ya. Nah, penyebabnya, ya, kromosomnya kurang, nak, ya. Ustaz lupa nih di kromosom berapa, kalau nggak salah kromosom nomor 21 deh, ya. Coba kita lihat, ya, kromosom. Nah, ya, betul, ya. Nih. Oh, maaf, nak. Dia bukan kurang, nak, kromosomnya, tapi nambah, nak. Nambah satu, tapi bukan di kromosom kelamin, ya. Tetapi di kromosom autosomnya, kromosom pembentuk tubuhnya, ya. Nah, ini mana tadi yang nomor 21, bentar, ya. Nah, ini, nak, ada beberapa faktor beresiko menimbulkan salinan ekstra pada kromosom 21. Nah, Ustaz beri penjelasan kira-kira seperti ini, ya. Nah, ini kan kromosom, ya. Aduh. maaf, ya. Kromosom manusia. Ramadan 46, ya. Nah, ini kan ada kromosom 44A, ya, plus XX kalau wanita.
ya, atau XY kalau dia laki-laki. Nah, ini ya kromosom nomor 1A, 2A, ya, 3A, terus sampai nanti kromosom nomor 44A. Tapi pada orang Down syndrome, ya, pada kromosom 21-nya dia nambah, dia ngopi lagi, Ada salah sama kamu. Iya. Berarti dia kromosomnya 45A, ya, plus XX, ya. Ini kalau penderitanya adalah perempuan, ya, Down syndrome perempuan, ya, atau ya, ini X, ya, XY kalau ini penderita sindrom Down-nya adalah laki-laki. Nah, sampai sini paham, nak? Paham ya? Nah, baik. Sekarang kita kembali ke spermatogenesis. Kok kita sampai sono saat jauh banget nih kita bahasnya? Oh iya, karena nanti antum akan paham di sini, nak. Ya. Nah, ini, nak, ya. Perhatikan, nak, setiap sel tubuh manusia itu jumlah kromosomnya 46, ya. Setiap kromosom manusia jumlah sel kromosomnya 46. Contoh, dari potongan rambut antum diambil, lalu kemudian dibawa ke ahli genetik, maka nanti akan ketahuan bahwa kromosom antum tuh insya Allah jumlahnya 46, ya. Nah, tapi pada saat proses gametogenesis atau pembentukan sel kelamin, baik itu sperma ataupun sel telur, maka jumlah itu 46 ini akan dibagi jadi dua, nak, mengalami pembelahan yang namanya pembelahan meiosis, yaitu pembelahan yang tidak hanya membagi sel ini menjadi dua, tetapi juga akan membagi kromosomnya menjadi separuh dari jumlah 46 ini. Jadi akan dipotong jadi 23, ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok jumlahnya diparuh jadi 23? Adakah yang bisa menjawab? Nah, ini yang bisa jawab hebat nih. Gen X, gen Y, dat. Kenapa? Gen X, gen Y, dat. Gen X, gen Y. Nah, ada lagi? Ada lagi? Yang bisa menjawab? Nah, jawabannya adalah seperti ini, nak. Itu jawaban teman antum tuh hampir betul tuh. Ya, gen X, gen Y. Tapi laki-laki kan juga kromosomnya 44A tambah XY, ya, seperti itu. Jawabannya ketika dia dipotong adalah seperti ini, nak, ya. Ini kan gametogenesis. Ya. Terbagi jadi dua. Spermatogenesis. Genesis. Lalu kemudian ini sebelah sana ini oogenesis. Nah, awal-awal kromosomnya 46, awal-awal ya. Ini juga 46. Tapi lama-kelamaan dibagi, nak. Nanti akan mengalami pembelahan yang namanya pembelahan meiosis. Oh. Tuh. Ya, hilang lagi deh. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggak apa-apa deh, ya. Dari 46 nih pada laki-laki, ya. Pada spermatogenesis, dan ini pada perempuan pada oogenesis. Kromosom 46 nanti akan dipotong, nak, dibagi jadi dua. Aduh. Dibagi dua, ya. 46 juga dibagi dua, sehingga akan hasil 23. Ini sperma, ini sel telur. Kenapa dibagi dua? Ada yang bisa menjawab? Ada? Soalnya apa tadi kita? Kenapa pada proses spermatogenesis kromosom manusia itu dibagi jadi dua?
Kan gini, setiap sel tubuh kita nih kalau diambil, satu selnya itu diambil kemudian diteliti, pasti jumlah kromosomnya itu 46. Mau sel tubuh apapun. Contoh ya, rambut diambil, dites kromosomnya 46. Kulit diambil, jumlah kromosomnya 46. Sel darah diambil, ketemu kromosomnya 46. Tapi kenapa pada saat pembentukan sperma dan pembentukan sel telur, hasil akhirnya kromosomnya itu 23, bukan 46. Untuk anaknya Nah, betul. Nah, lagi berhubungan ya, ini siapa yang jawab nih? Yang jawab siapa sih? Hansan. Siapa? Azim. Azim. Mana sih Ustaz tadi nggak lihat? Oh, Azim Sidiki. Masya Allah ya. Jawabannya betul ya, Azim. Wah, hilang lagi nih. Setiap di itu hilang nak. Ya. Nah, karena nanti ini sel sperma ya dan ini sel telur ya. Ini harus 23 nak. Karena kan nanti terjadi penggabungan nak. Temu ya. Maka ini harus ditambahkan nak. Menjadi 46. Kalau ini nggak dipotong nak, misal tetap 46 tambah 46 ya. Sama dengan 92 nak. Dan 92 ini bukan orang nak. Ya. Nggak tahu nih kromosom apa. Coba kita lihat ya. Makhluk apa yang kromosomnya jumlahnya 96 ya. Tadi ada nggak di sini? 94 ikan mas ya. Tapi 94 ya, gitu. Ini nggak tahu nih yang ada kromosom 96 tuh apa ya. Nah, tapi jumlahnya harus tetap 46. Kelebihannya satu saja itu pengaruh jadi Down syndrome pada kromosom tubuh ya. Kalau pada sel kelamin jadi laki-laki super, wanita super. Kalau kekurangan, antum tahu Cry Duchat nggak? Orang yang tangisannya kayak kucing. Nggak tahu ya? Ya, ada penyakit namanya Cry Duchat. Nah, itu kromosomnya hilang pada kromosom tubuhnya. Jadi kalau nangis tuh kayak kucing tangisannya. Baik anak-anak, ini jam 8.50 ya. Bener ya? Kita sampai 8.50 ya? Iya, Tat. Ya, gitu. Ustadz mohon maaf tadi atas keterlambatannya. Gitu ya. Insya Allah kita akhiri karena setelah ini ada kelas lain yang antum juga harus ikuti dan Ustadz juga harus ngajar ya. Mungkin Ustadz cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang mau bertanya, nanti antum bisa chat Ustadz, bisa ya. Nomornya bisa tanyakan ke Umi antum dan sebagainya atau nanya di Google Classroom. Baik anak-anak, untuk hari ini tidak ada tugas ya, tapi setara antum tetap perhatikan ya pelajarannya. Absen. Baik, mungkin jangan lupa diisi absen perpulangan. Ini ada rekaman ulangnya nggak, Seth? Kenapa? Yang pelajaran kemarin. Ada nak, Ustadz yang upload. itu. Ya, Ustadz upload di YouTube ya. Nanti insya Allah Ustadz kasih linknya di Google Classroom. Baik anak-anak, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tafadhol langsung live meeting, silakan ya. Salam. Waalaikumsalam.